Itu banyak banget kejanggalannya. Astaga. Aku baru tahu ya, ternyata di film itu kalau misalnya Myrna itu nggak sepenuhnya. Wawancara Jessica Wongso di stop, kasus kopi sianida makin dinilai janggal. Jadi gini, udah 7 tahun berlalu kasus pembunuhan Myrna Salihin rame lagi nih gara-gara film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold. Gak sedikit loh yang jadi ragu kalau Jessica Wongso tuh pembunuh Myrna karena kurangnya bukti dan beberapa kejanggalan. Apalagi Jessica tetap dinyatakan bersalah meski motifnya sampai sekarang juga belum jelas. Terus anehnya lagi, di tengah wawancara Jessica di film dokumenter itu, tiba-tiba petugas lapas minta wawancaranya stop karena dinilai terlalu dalam. Ya, pas itu sih Jessica lagi cerita soal media dan ketidakadilan atas kasus pembunuhan ini. Nah, gara-gara rame, Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti pun klarifikasi soal wawancara itu. Katanya sih izin liputan narapidana gak diberikan karena gak terkait pembinaan. Tambah lagi, wawancaranya itu dilakuin sekitar Februari 2022 lalu atau pas pandemi yang serba dibatasin kunjungannya nih. Tapi emang ini dokumenter malah jadi makin nimbulin pro kontra dan spekulasi baru. Ada yang tetap yakin Jessica lah pembunuh Myrna, tapi ada juga yang gak setuju kalau Jessica salah. Bahkan malah gak sedikit yang curiga sama ayahnya Myrna loh. Bahkan malah ada yang nilai kalau Jessica ini dijadiin tersangka buat ngejaga citra penegak hukum aja. Apalagi masih banyak kejanggalannya. Aduh, ini kisah kopi sianida udah kayak drakor yang banyak konspirasinya ya. Bikin puyeng. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau memang bokap dia yang ngebunuh, gimana cara ngebunuhnya? Setelah nonton dokumenternya, gue memang merasa bahwa bokapnya Myrna itu adalah sosok yang cukup narsis. Dia bilang, setelah kasus ini, banyak orang kenal dia. Dia tuh udah kayak selebritis, kemana-mana orang panggil dia, Pak Darmawan, Pak Darmawan. Yang atas ini kita nggak tahu, tapi satu yang pasti, bokapnya Myrna sudah membunuh karakter Jessica sejak awal. Dia bilang 1000% yakin bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Myrna tuh cantik, kalau Jessica tuh nggak cantik. Mukanya tuh kayak psikopat atau kayak setan dan bla bla. Tandanya kasus ini terjadi di 2023, akan lebih banyak orang yang ngebelain Jessica. Kayak kemarin kasusnya Omes sama Code Blue. Pas saat Code Blue diserang penampilannya, orang banyak yang belain Code Blue kan. Orang sekarang gak suka body shaming. Ada juga saksi ahli yang bilang bahwa mata Jessica tuh gak berbinar kayak Julia Roberts, itu tipe-tipe kayak penjahat psikopat. What? Bayangin di body shaming satu Indonesia. Guys, kalian udah nonton belum sih film Jessica Myrna yang tayang kemarin tanggal 29 September di Netflix? Itu banyak banget kejanggalannya. Astaga. Aku baru tahu ya, ternyata di film itu kalau misalnya Myrna itu nggak sepenuhnya diotopsi gitu. Jadi kayak diambil beberapa sampel dalam tubuhnya, dan bahkan ya waktu dicek di bagian cairan lambungnya itu tuh 70 menit setelah Myrna meninggal itu tidak ditemukan sianida gitu. Jadi negatif sianida di cairan lambungnya si Myrna ini. Terus kenapa penyebab kematiannya tuh masih katanya sianida? Kenapa saat itu nggak ada opsi lain gitu? Kenapa nggak? Aneh gak sih? Dan semisalnya gini ya, semisalnya benar, semisalnya Myrna ini diracun gitu, diracun entah itu sianida ataupun apa, misalnya diracun gitu, karena setelah dia minum kopi itu kan dia langsung lemes gitu kan, langsung kepalanya langsung ke belakang gitu kan. Bener, logis kata bapaknya tadi, kalau orang yang ngeracun itu dia pasti bakal inginnya itu mengambil jarak dari si korban gitu. Pelaku ini ingin mengambil jarak dari si korban. Gak mungkin kita ngeracun, kita tongkrongin orang itu, ada CCTV-nya, ada saksi matanya. Itu kan aneh banget gak sih? Kayak gak logis banget gitu. Dan nih ya, misalnya beneran ya, misalnya beneran Jessica ini punya motif, punya keinginan untuk membunuh si Myrna. Misalnya dia beneran benci ataupun apa, aku nggak tahu gitu ya. Mungkin beneran dia mau membunuh si Myrna. Pertama, kenapa kok racun? Dan racunnya itu pun juga dia ada di tempat, dia yang mesen pertama kali minumannya itu, terus ada CCTV-nya di cafe itu. Kenapa gitu? Kenapa kok dia milih racun? Kalau misalnya beneran Jessica mau bunuh si Myrna, sebenarnya kan dia punya kesempatan kan, dia berteman nih sama Myrna, punya kesempatan untuk kayak ngajak Myrna ini pergi berdua doang, nggak perlu ada CCTV-nya, dibawa ke suatu tempat yang nggak ada CCTV-nya, nggak perlu lah ngajak Hani gitu kan, nggak perlu lah bikin grup untuk pergi bareng-bareng, awalnya cuma berempat gitu. Dia bisa untuk punya kesempatan untuk ngajak berdua doang dengan Myrna pergi ke suatu tempat yang nggak ada CCTV-nya, terus dibunuh, atau mungkin ya dibunuh terus dihilangkan lah mayatnya. Itu kan lebih logis gitu. Kalau misalnya sekarang dia memilih racun, terus setelah itu dia menuju ke tempat yang ada CCTV-nya, setelah itu dia ngajak Hani juga, ada temannya satu lagi yang mau datang setelah itu di tempat-tempat umum gitu, itu kan nggak logis kan? Coba deh, kalian coba nonton Netflix Jessica Myrna dokumenterinya, terus gimana pendapat kalian? Kalian setuju nggak kalau sebenarnya Jessica tuh yang bunuh Myrna? Gue udah nonton Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso di Netflix. Sebuah dokumenter yang menurut gue ini wajib buat lo tonton, either lo ngikutin kasusnya ataupun enggak ya. Gue nggak bakal komentar memihak siapa dan curiga siapa atau siapa yang harus menjadi suspek atau tersangka, karena itu udah wewenang
orang-orang yang lebih expert lah ya. Cuman yang gua pikirin dan gua takutkan gitu ya, ini kan kasusnya cukup viral dan juga menjadi perhatian orang-orang se-Indonesia bahkan dunia. Tapi dengan bukti yang tidak terlalu kuat alias abu-abu pun bisa ada orang yang jadi suspek atau tersangka. Nah, apa nggak mungkin suatu saat ada orang yang kasusnya tidak seviral ini, tidak seheboh ini, tapi dihukum karena kesalahan yang sebetulnya tidak dia lakukan. Hanya karena sebuah kasus itu harus ada tersangkanya yang ada di TKP saat itu. Ngeri gak sih? Yang udah nonton Ice Cold, mana suaranya? Aku pingin mengapresiasi pengacaranya Jessica tuh, si Pak Otto. Gila, menurutku dia jago banget sih. Di kala itu kan ini kasusnya gede banget ya. Mungkin level gedenya setara kasusnya Brigadir J gitu. Tapi di kala itu sidangnya tuh seru. Dan dia jago banget men-shifting opini publik dengan fakta-fakta yang dia punya, berbobot sidangnya. Andai kata di zaman itu udah ada TikTok pasti gempar. Kalau di sidang kasusnya Mirna kan pihak tersangkanya bisa melawan juga dengan segi hukum-hukum, fakta-fakta yang bikin kita bertanya-tanya kayak film-film detektif gitu ya. Tapi kalau dari kasusnya si yang Brigadir J, pihak tersangkanya nih ngelawannya kurang seru kalau menurutku. Jadi harus diakuin banget kalau Pak Otto jago ya. Terlepas dari Jessica salah atau bener tuh udah yang tahu Tuhan ya. Tapi aku paham lah, maksudnya kan nggak salah seorang tersangka pakai pengacara tuh kan nggak salah ya kan. Memang sudah haknya, dan pengacara kan tugasnya tuh apa sih? Membuat si tersangka ini dihukum sesuai porsinya. Apalagi tuh kasusnya Jessica Mirna tuh kan memang sampai terakhir kan bukti-buktinya juga kurang kuat ya, nggak ada bukti yang langsung 100%. Oke, Jessica yang bunuh tuh kan nggak ada. Jadi mungkin itu yang membuat Pak Otto mau membela Jessica. Ada satu lagi yang nanggung. Kenapa tuh VT-nya si Jessica cuman muncul sebentar aja nanggung lagi? Harusnya kan bisa banget sama pihak Netflix di-cut, nggak usah di-includein. Tapi kenapa kok sengaja di-includein nanggung gitu? Apakah ada pesan tersirat di sana? Gimana menurut kalian? Aku akan bahas beberapa poin yang menyatakan bahwa si Jessica ini bisa jadi bukan pembunuh Mirna. Yang paling sas dan juga aneh adalah karena si Jessica ini gak boleh diinterview sama kepolisian. Cuman sekali doang, dan sekalipun itu nggak selesai, tapi tiba-tiba di cut off karena katanya udah terlalu kemana-mana. Padahal kayak belum ngomongin apa-apa guys. Padahal karena si Mirna ini tuh nggak diotopsi secara keseluruhan karena nggak diizin sama keluarganya. Jadi keluarganya cuma mengizinkan otopsi, cuman ngambil sampel doang di lambungnya si Mirna. Kalau di filmnya ini ya, si bapaknya juga udah aware kalau misalnya anaknya ini harus diotopsi kalau misalnya emang mau tahu siapa pembunuh sebenarnya gitu kan. Nah terus si bapaknya tuh di film ini diliatin kalau dia tuh kayak pro banget kan. Oke, gue bolehin nih otopsi, tapi kan ternyata cuman sampel aja gitu, nggak secara keseluruhan, yang mana itu sebenarnya aneh banget. Yang kita semua udah tahu kayaknya karena nggak ada bukti langsung bahwa Jessica itu emang membunuh si Mirna gitu, kayak masukin apalah cyanida atau gimana tuh nggak ada buktinya. Terus selanjutnya motifnya tuh nggak jelas dan banyak banget asumsi ya, karena ya tadi balik lagi nggak ada bukti langsung gitu. Selanjutnya adalah karena nggak ada kandungan cyanida guys di jasadnya si Mirna waktu pertama kali diperiksa, dan setelah beberapa hari pun cuma 0,2 kalau nggak salah ya. Jadi itu benar-benar sedikit banget gitu. Dan aneh aja kalau misalnya zat yang sangat-sangat sedikit itu bisa menyebabkan si Mirna tuh meninggal. Selanjutnya di cafe itu kan ada CCTV kan, CCTV masuk dan keluarnya orang gitu, termasuk CCTV masuk dan keluarnya si Jessica juga tuh ada. Tapi pas CCTV masuk dan keluarnya si polisi yang ngambil sampel barang bukti itu tuh gak ada atau permanently deleted gitu guys. Selanjutnya aku lupa sih beberapa lama setelah kejadian kayaknya ya, atau beberapa hari, si bapaknya si Mirna ini sempat ketemu dan discuss sesuatu sama pegawai kafenya gitu. Yang mana waktu ditanya kayak waktu itu bahas apa, mereka berdua kayak lupa, gak tahu bahas apa gitu loh. Padahal pegawai kafenya ini kayak waktu ditanya kayak waktu Jessica tuh gimana, kelihatannya ses apa enggak kayak gitu-gitu tuh dia bisa jawab dengan lancar gitu. Tapi pas ditanya soal waktu itu bahas apa tuh kayak agak ragu ya, nggak bisa jawab gitu besti. Ini publik dan juga media tuh sangat-sangat besar, dimana kalau aku ya experience dari nonton-nonton drakor, biasanya tuh emang kalau opini publiknya tuh udah bener-bener gede tuh biasanya dari sisi hukumnya juga agak-agak terpengaruh gitu loh, supaya kayak ya udah deh gitu disalahin aja atau gimana, dikambing dombain atau gimana gitu. Balik lagi ini cuma asumsi aja, jadi aku tidak menuduh siapapun ya besti. Yang terakhir dan paling lucu adalah karena katanya si badan Mirna ini waktu pas udah meninggal itu warnanya tuh kayak cenderung warnanya tuh warna biru, tapi tiba-tiba waktu pas ada saksi ahli gitu ya yang dari pihaknya si Jessica ngomong kalau misalnya kalau pakai cyanida tuh harusnya warna badannya itu jadi merah gitu. Terus tiba-tiba beredarlah foto yang sama dengan mukanya si Mirna ini jadi warna agak merah-merah gitu guys. Jadi kayak wow gitu ya, editingnya sangat bagus gitu besti. So gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih percaya sama bukti-bukti poin mendukung bahwa Jessica ini bukan pembunuhnya, atau kalian lebih percaya Jessica emang pembunuhnya sesuai dengan video sebelumnya? Tulis kolom komen ya. Tunggu, itu Jessica kan?
Jessica Wongso. Tapi gue nggak ada mau bahas tentang kopi, tentang apa itu ya. Tapi yang gue heran, ini orang ketemu real aku ya. Orang bilang tuh mirip sama dia. Dari mana coba? Emang mirip? Enggak kan? Coba deh, dari sisi mananya? Gak ada mirip-mirip, sumpah. Tapi orang tuh banyak bilang kalau lo mirip ini Jessica. Enggak, sumpah enggak.